Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus dan juga yang berada di Zoom. Shalom semuanya. Bapak Ibu, di Filipi 4 Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. Pagi hari ini ada sukacita enggak? Amin. Amin. Yang bersukacita boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri yuk. Kita beri tos kanan kiri, kita katakan bersukacita yuk. Bersukacita yuk. Mau memberikan senyuman yang termanis buat Tuhan Yesus? Amin. Berarti kalau mau kita goyang bersama-sama ya, kita menari untuk Tuhan Yesus ya. Mau ya? Kalau enggak mau nanti saya hukum, saya suruh joget di depan soalnya. Ikuti teman-teman. Kudu iso Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso Gusti sing benahi. Mana tangannya? Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Kita katakan bersama-sama, Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. yang jogetnya paling seru dapat hadiah. Saya ketemu satu yang luar biasa. Boleh yuk dia ikut ke depan. Kembar-kembar bajunya. Nanti Vera yang kasih hadiah ya Ver. Yuk lai. Sekali lagi aja. Kudu iso Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Bapak Ibu mana sukacitanya? Ora iso, kudu iso Gusti sing benahi. Angkat tangannya mana? Angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Kita katakan bersama-sama. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung.
ajaib ya. Ku pasti bisa segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Ku pasti menang. Ayo kanan kiri. Bapak Ibu, sekarang gantian ya yang sebelah kanan dulu. Ikutin gayanya Cece ini, yuk. Sebelah kanan. Sekarang yang sebelah kiri. Puji Tuhan. Yang merasa disayang Tuhan, naikkan pujianmu, amin. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yang disayang Tuhan suaranya mana? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Lambaikan tanganmu. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sekali lagi goyang buat Tuhan. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Sekali lagi. Lai, 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 lai. Lai, 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 lai. Kita beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih ya Cece. Siapa namanya? Francis. Baru pertama kali datang. Terima kasih ya, goyangnya luar biasa. Silakan duduk. Semangat. Oh ya, silakan. Puji Tuhan. Terima kasih ya Cece, goyangnya luar biasa. Bapak Ibu, minta tolong kita yuk maju diisi bangku-bangku depan dulu. Jadi nanti kalau saudara-saudara kita yang datang terlambat bisa dapat tempat duduk. Yang berkenan yuk. Bonusnya lebih banyak loh kalau duduk depan. Mari Bapak Ibu. Kalau enggak nanti ada ini ya, karunia menunjuk.
Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Mungkin Lofi aja ya. Teman-teman dari SEP aja yang pindah duduk depan sini yuk. Aja. Mana Lofi? Oh, puji Tuhan ya wes. Mam duduk depan Mam. Ayo. Sama Romo. Oh, minta dijemput katanya. Ya Cece Ervina aja yang jemput, bukan saya Yoje. Bapak Ibu, sudah ngos-ngosan belum ya tadi waktu memuji Tuhan? Lumayan ya, teman-teman saya bilang lumayan. Di saat kita bersuka cita, roh kita juga bersuka cita loh. Yang percaya boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Mari saat ini kita mau persiapkan hati kita ya. Kita sungguh-sungguh mau persembahkan setiap daripada pujian kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita buka di dalam tanda kemenangan, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Tritunggal Maha Kudus. Bapa puji syukur dan terima kasih atas rahmat dan penyertaan-Mu yang selalu sempurna dan indah di dalam kehidupan kami. Terkhususnya Bapa, pada pagi hari ini Kau satukan setiap daripada kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama. Terima kasih Bapa, jika pada pagi hari ini Kau berikan kami roh sukacita yang begitu melimpah. Bapa, Engkau tahu setiap daripada keberadaan kami, tapi kami mau meletakkan itu semua di bawah kaki salib-Mu, di bawah kaki salib Putra-Mu sendiri Yesus Tuhan kami. Kami mau lepaskan segala kepenatan, segala permasalahan, apapun pergumulan kami saat ini. Sungguh Bapa, kami rindu untuk menaikkan pujian syukur kami. Kami rindu untuk berkata-kata kepadamu, Engkau begitu baik, Engkau begitu pengasih, Engkau begitu peduli atas kehidupan kami. Bapa, izinkan setiap daripada kami untuk sungguh-sungguh boleh masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau persembahkan setiap pujian kami. Kami mau persembahkan diri kami, hati kami dengan penuh kekudusan. Karena hanya Engkau lah kekudusan itu sendiri Bapa. Lingkupi kami setiap daripada kami Allah Roh Kudus. Biarkan kami boleh mempersembahkan hati kami. Biarkan hati kami sungguh-sungguh boleh menjadi hati seorang penyembah. Perkata daripada pujian ini benar Bapa. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kami mau naikkan syukur kami. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Benar Bapa, sungguh besar kasih setia-Mu kepada kami pribadi, lepas pribadi.
Saat ini Bapa, bawa hati setiap daripada kami untuk kami boleh menikmati pujian syukur kami. Bawa setiap daripada kami Bapa untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Di saat kami memuji, sungguh Bapa Engkau berkata atas puji-pujian kami. Terima kasih. Ini setiap daripada kami. Bapa saat ini Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagi kami Bapa, buat hari yang Kau beri. Gak pernah habis kasih-Mu dan rahmat-Mu di dalam kehidupan kami. Habis-habisnya kasih dan rahmat. Kasih-Mu selalu baru dan tidak pernah terlambat pertolongan untuk kami. Kita mau katakan naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat selalu baru Bapa, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu. Sungguh besar setia-Mu Bapa, besar setia-Mu. Ini iman kami. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sungguh besar setia-Mu yang
syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita ungkapkan rasa syukur kita secara serempak. Terima kasih Bapa atas penjagaanmu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami tetap boleh setia untuk memuji Engkau. Kami boleh tetap setia untuk bersekutu bersama-sama. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami Tuhan, buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. benar Bapa, sungguh besar kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Firman-Mu adalah pelita untuk setiap daripada kami. Saat ini Bapa, kami mau menyembah Engkau lebih dan lebih dalam lagi. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri saat ini yang melawat setiap daripada kami, membawa setiap kerinduan hati kami untuk kami boleh bersekutu secara intim dengan Engkau. Terima kasih. Pelita bagiku, terang bagi jalanku, ku berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut berteduh menyembah-Mu Tuhan, semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna, tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna, tiada yang mustahil bagi-Mu. Padamu ku percaya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Firman-Mu pelita bagiku. Terima kasih Tuhan. Terang bagi jalanku. Kita amin ya pujian ini ya. Ku berpegang pada janji-Mu, hanya padamu ku percaya. Setiap lutut berteduh menyembah-Mu Tuhan, semua lidah mengaku Kau Tuhan berkuasa. Ku percaya Engkau Bapa-Ku yang setia. Ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna, tiada yang tak mungkin bagi-Mu.
Tuhan, kami mau percaya. Percaya Engkau Bapakku yang setia, ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna, tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya. Dengan iman kita mau katakan, Ku percaya Engkau Bapakku yang setia, ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna, tiada yang tak mungkin bagimu. Perbuatan-Mu ajaib bagiku. Ku percaya Engkau Bapakku yang setia, ku percaya kuasa-Mu nyata dan sempurna, tiada yang mustahil bagimu. Padamu ku percaya, padamu, padamu ku percaya, padamu Tuhan, padamu ku percaya. benar Tuhan, saat ini kami memuji Engkau lebih dan lebih lagi. Ku nyanyi Hosana, Angkat tanganmu Bapak Ibu, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana bagimu Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak, Kau layak disembah. Hanya Kau Tuhan, Kau layak disembah. Sungguh saat ini nikmati kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang saat ini menjamah hati setiap daripada kita, melembutkan hati setiap daripada kita.
Terima kasih Roh Kudus untuk lawatan-Mu kepada kami pribadi lepas pribadi. Saat ini kami mohon, biarlah Engkau sendiri yang melembutkan hati setiap daripada kami, membuka hati setiap daripada kami, untuk kami boleh menerima firman. Bapa, saat ini kami persembahkan imam-Mu yang terkasih di dalam tangan kasih-Mu sendiri. Berkati beliau Bapa, biarlah urapan Roh Kudus-Mu sendiri yang terjadi saat ini untuk setiap daripada kami, sehingga firman yang boleh beliau sampaikan, firman yang boleh kami terima Bapa, sungguh menjadi suatu berkat, menjadi suatu sukacita, menjadi suatu kekuatan dan perubahan hidup di dalam diri kami pribadi lepas pribadi. Ini waktu-Mu untuk setiap daripada kami Bapa. Berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Romo. Shalom saudara sekalian. Mari kita siapkan dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Kamu telah mendengar yang difirmankan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari baik bagi yang jahat maupun orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya kamu daripada perbuatan orang lain? Bukankah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Demikianlah Injil Tuhan. Sekali lagi shalom saudara sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Anda. 2 minggu berturut-turut yang lalu saya di Jakarta 2 kali bertemu dengan ratusan orang. Jakarta ya, bukan tempat tinggal saya. Sekarang di Surabaya, ketemu dengan AI Surabaya. Wah, masuk tadi itu saya langsung semangat, gayanya itu uget-uget gitu ya. Yesus kekasih jiwaku. Hebat, Bunda Kudus semakin menguget-uget. Cece, opo Cece, make up-nya tebel Cece. Sadar, bangun. AI. Cece. Syok aku rek. Saya lo sudah jadi om-om, kamu ya mbok tahu diri. Baik saudara sekalian yang terkasih, temanya pada hari ini adalah, karena namanya saya pikir-pikir Bunda Kudus ditanyain si Vera, temanya apa Romo? Aduh saya tak pikir lupa lagi, banyak kerjaan. Lalu saya pikir, Bunda Kudus ya nama yang bagus sekali.
Lalu saya mikir, ya apa arti kekudusan? Nah, kudus, seringkali kita pakai nama itu, kudus. Kita sering sekali pakai kata kudus, suci itu dalam arti yang baik maupun arti yang buruk. Oh, Romo itu suci sekali, Bapak Uskup itu suci. Terus kalau ada adorasi jalan, pakaiannya dipegang-pegang, dicium-cium, ditarik-tarik. Batinku rasa, kon belum dicuci 2 minggu. Wes sambungin, kan bukan bagian saya sendiri itu ya. Lalu kemudian ada makna derogatif lain, yaitu orang itu sok suci. Kita memakai kata itu. But what is holiness? Apa itu suci? Apa itu kudus? Ada yang bisa, ini bukan kelas ya, silakan mencoba supaya Anda ada sesuatu dari Anda juga. Apa itu kudus atau suci? Siapa mau mencoba menjawabnya? Nggak usah takut, jangan jadi Katolik loh ya kalau ditanyai diem. Hah? Kenapa? Benar di mata Tuhan, apalagi? Tidak berbuat dosa, apalagi? Apalagi? Hidup berkenan kepada Allah. Satu lagi. Dengan tulus ikhlas, berbuat, berkata, berlaku dengan tulus ikhlas. Lu apa Tante? Berbuat kasih. Berbuat kasih pada sesama, kudus, suci. Ya. Nah, saudara sekalian, ada makna-makna yang sudah tersirat dari kata-kata Anda itu, tetapi ada satu yang sangat sulit yang dikatakan dari Pujung tadi, tidak berbuat dosa. Wah, itu wangel soro. Tidak berbuat dosa, sempurna. Nah, kata-kata Yesus yang saya baca tadi dari kitab suci itu, penutupnya kayak gini, ini kata-kata Yesus loh, bukan kata-kata saya. Karena itu haruslah kamu sempurna. Wah, sampai di situ sudah angel itu. Terus sama seperti Bapamu di surga sempurna adanya, lu tambah susah lagi. Kalau sempurna seperti Bapak Uskup, ya oke lah ya. Sempurna Bapak Paus, tambah susah. Tapi Yesus mengatakan, no, bukan seperti Petrus, bukan seperti para rasul, tapi Bapamu di surga. Nah ini membuat saya berpikir, wah, it's impossible. Nah, ini penting sekali mengapa Yesus sampai berani mengatakan sesuatu yang impossible, yang tidak mungkin. Tetapi mari kita melihat secara lebih dalam lagi. Sebagai orang Katolik ya, kita mau memperdalam kitab suci. Bukan cuma lucu-lucu tok ya, lucu-lucu, seneng ya nek lucu-lucu. Romone lucu. Studi susah-susah itu kriteria umat itu, nek api itu lucu. Saya itu loh studi sampai botak. Nek gak lucu itu gak cocok gitu ya. No, kita harus lebih dalam lagi. Ya lucu boleh. Orang Surabaya itu lah senengane ngelucu toh ya, guyonan. Ya boleh, tetapi kita lebih dalam lagi, kita gali. Apa arti kata sempurna di sini? Ya. Ini kitab suci saya ini gak gaya-gayaan ini. Kitab suci saya ini sebelah kiri bahasa Indonesia, sebelah kanan bahasa Yunani. Wong Roma kok. Pakai bahasa aslinya dong. Ya, nanti dikritik oleh sebelah itu yang kayak Zakir Naik itu ya, Zakir Naik apa macam-macam itu. Ngawur ngomongnya. Apa manuskripnya? Oh, my manuscript is King James Version. Dengkulmu cuklek berarti. King James Version itu bukan manuskrip, ikut terjemahan bahasa Inggris. Ngawur Paul, gitu diundang. Si lumayan Bunda Kudus ngundang lulusan Roma. Baik, kita lihat suci
dalam bahasa aslinya itu mirip dengan apa yang kita katakan pada misa. Kudus, kudus, kudus. Kudus itu serapan dari bahasa Arab, serapan bahasa Arab dari kata Ibrani, kadosh. Suci itu kadosh. Maka disebut kudus. Kita menyerap banyak bahasa Arab ya. Nah, kadosh itu artinya apa? Kalau kita lihat, tidak ada dikatakan seperti konsep kita. Suci itu tidak ada kesalahan apa-apa. Bersih kalau tidak pernah berbuat dosa, tidak berbuat salah, itu suci. No. Imamat 19 ayat 2 itu, kutipan itu Allah berkata, I am holy, aku adalah kadosh, jadilah kudus seperti aku. Kadosnya itu artinya apa? Simple. Khususkanlah dirimu bagiku, yaitu Allah. Jadi kadosh, suci itu artinya dikhususkan bagi Allah. Siapa yang bisa dikhususkan bagi Allah? Semua orang. Bahkan yang berdosa pun bisa dikhususkan bagi Allah. Nah, ya, kudus, kados itu. Nanti kita lihat yang dipakai dalam bahasa Yunaninya apa ya. Kuduskan bagi Allah. Maka Konsili Vatikan kedua dengan berani mengatakan kekudusan itu bagi semua orang. Bukan yang pakai jubah tok. Bukan yang pakai kolar tok gini. Kolar ini, udah pakai kolar, mau kelihatan lain. Ya. Yang lain lebih ganteng. Pakai kolar. Ya, bedanya apa dengan saya pakai pakaian biasa? Berbeda. Well, that's the point. You have to be different. Yes, to be different. Dikhususkan bagi Allah. Siapapun, bukan hanya para imamnya saja, tapi siapapun. So, the call to holiness is for everybody. Loh saya ini mau ngomelan, tambah tuwek, tambah ngomelan dan sebagainya. Ya ibu-ibu biasa ngomelan. Ibu-ibu itu kan gini, menurut psikologi itu ya, wanita itu kan harus mengucapkan 18.000 kata setiap hari. Setelah mengetahui itu, saya berlutut bersyukur kepada Tuhan bahwa saya selibat. Untung gak kawin. Setiap baru aduh. Makanya kalau memahami misteri wanita itu lebih sulit daripada memahami misteri Allah. Sure ya. Makanya Allah dewe bingung. Nah, dalam bahasa Yunani yang dipakai di sini itu adalah teleois. Dipakai kata-kata itu artinya apa? Whole, utuh, complete, mature, fully developed. Jadi berkembang dengan. Jadi orang yang utuh, orang yang healthy, orang yang lengkap itu adalah suci. Jadi kita dipanggil pertama-tama untuk mengkhususkan diri kita bagi Allah, kemudian menjadi utuh, complete, mature. Itu kata-kata Yesus. Berarti it's still possible ya. Jadilah mature, jadilah matang, dewasa seperti Bapamu di surga. Nah nanti ini kriterianya matang dewasa ini yang akan kita lihat pelan-pelan ini ya. Jadi kesucian itu bukan perkara, kalau kita ngomong negatif sekarang, bukan perkara attire, penampilan luar yang seringkali menipu. Nek sembayang terus niru-niru apa Katolik Korea itu pakai mantila bareng.
Oh, pakai mantilan ini, wah suci ya, kayak setengah suster. Setengah, kamu belum suster, gak usah melek-melek jadi suster, jadi OAI hai. Jadi AI aja lah suster. Yang mau jadi suster sekalian. Ya, jadi pakai mantilan. Terus ada orang Jakarta gitu, Romo gimana? Saya udah kelihatan lebih cantik. Saya bilang kurang apa Romo? Bunganya. Loh kenapa? Kamu seperti pakai taplak meja. Ngamuk, saya disiwak loh setelah itu. Biasanya kalau pagi diajak diteri kasih apa, tidak dikasih lagi. Terus nah iya toh, rendo gitu toh. Persis taplak meja, kurang kembangnya lagi ini. Ngamuk, saya diamuk disiwak sampai sekarang. No, bukan teater. Maka saya juga bilang pada teman-teman saya, baik saya bilang pada murid-murid saya bilang pada frater-frater Karmel yang jubahnya tumpuk itu, kamu kira sudah kayak gitu suci? No. Kukulus non facit monakum itu bahasa. Jadi pakaian itu tidak membuat seorang menjadi biarawan, tetapi dari kesucian dirinya maka kelihatan pakaiannya ikut dikuduskan, ojo balik. Ya umat jangan mau ditipu dengan yang tampil-tampilan tok ya. Enggak. Nah, sekarang saudara sekalian, bagaimana kita, karena kita semua dipanggil pada kesucian, bagaimana mencapai kesucian itu? Satu saja rahasianya, satu saja. Saya mengutip Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Simple. Keinginan hidupnya itu simple sekali. I want to be holy. Period. Nggak kompleks ya hidupnya itu. Aku ingin menjadi kudus. Titik. Dia mimpi menjadi kudus. Mimpi itu jujur loh ya. Mimpimu jadi apa? Ayo jujur ayo. Oh pengen jadi sogir mau anak laupan. Bojone laupan. Bojoku bukan laupan mau nang cepetan mati. Tak kawin. Kepingin untuk bojo laupan. Biar apa? Biar cita-cita hidupnya tercapai. Pakai tas Louis Vuitton. Ngomong aja gak iso. Ke Roma lho, belanja apa? Louis Vuitton. Itu loh Roma, tas piton. Tas piton, apa tas piton? Tuh ya orang Roma itu geleng-geleng kepala kalau orang Indonesia datang. Wah. Saya pernah luka batin. Itu gara-gara mama saya. Dipaksa koncone mama tuh. Itu lo beli notas apa namanya? Hermes. Yang kulit kadal, kulit buaya loh. Kulit buaya koko itu yang waduh. Terus saya ya kok goblok ngeterno orang Malang, terus lewat Via dei Condotti itu, terus saya tak masuk di situ, pakai kolar, goblok, pakai kolar ya dilerek gini, apa iki? Ono Romo melebu gitu. Terus saya tanya, beli tas ini ada? Nggak ada. Loh, kalau ada saya mau beli ini. Nanti teman saya ada, oh nggak ada. Lalu saya dicuekin. Dengan luka hati saya keluar. Terus saya cerita sama orang Jakarta, ya the haves lah. Mereka gitu. Romo, kalau Romo mau belanja di Hermes, itu ada etikanya Romo. Oh, etikanya piye etika? Saya belajar etika apa belajar di Hermes? Romo harus datang membawa produk Hermes yang terkini. Loh aku bawa tas gocengan itu loh.
Ngene, Romo pokoknya baik apa lagi masuk ngene dia gak dilirik. Saya bilang beli koko itu harganya piro? 27.000 euro. Loh itu bolak-balik Roma Surabaya piro kali? Sangu saja saya itu mungkin seumur hidup 27 euro. Maka gak dilirik, harus lalu kemudian Romo harus datang ke situ lalu mengatakan mana produk yang terbaru ini nih, kalau mau belanja nanti di Hermes itu produk yang terbaru, terus mereka akan keluarkan dan Romo harus mengatakan I don't like it. Baru sing produk keluar karena cuma diproduksi 10 di seluruh dunia. Gitu AI datang Surabaya datang, ada yang coco itu kelas. Nggak ada kelas coco beli di sana itu. Karena di luar ada banyak yang Oke, balik lagi ke kudusan. Ini kok jadi Hermes. Kemarin saya ke Perancis, majang di depannya Hermes, karena saya luka batin toh. Sama Romo teman saya bilang, saya Hermes, saya bawa Indomie. Foto. Baik, mari kita how to be holy. Pertama-tama you have to want it. Kamu harus menginginkannya. Saya mau tanya pertanyaan yang sangat simple. What is the purpose of your life? Keselamatan, wih. Aduh, kaget aku. Bu Binar apa? What is your purpose of your life? Tujuan hidupmu? Sekarang masuk surga. Nggak iso ya. Nggak iso ya, Joko parkir ya di surga ya. Good, kalau ada paling enggak kamu punya bayangan yang seperti begitu, you know the purpose of your life. Kadang-kadang we are so complicated. Mau jadi ini, mau jadi itu, mau beli ini, mau beli itu. Oke, that's the purpose in this life. Fine. Kalau kamu bisa capeklah itu, tapi kalau enggak, you have to know the final purpose. Thomas Aquinas itu mengatakan simple sekali. You have to know, dasarnya kamu harus tahu. Dan ini menjadi problem kalau kita tidak tahu. Kamu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. The simple. Maka saya senang saudara kita muslim itu mengingatkan kalau ada orang meninggal itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ada engkau berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Kalau mengapa Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus merindukan itu karena dia tahu my final purpose, tujuan akhir hidupku itu hanya ada pada Allah. Maka aku merindukan untuk mengkhususkan diriku kadosh bagi Allah sejak saat inilah. Mulai kapan? Mulai kalau megap-megap gini, telat, Tuhan Allah, telat. Saiki nae. Nah, oke, itu satu. Yang kedua adalah mengakui diri apa adanya. Santa Teresa dari Avila dalam bukunya Puri Batin, dia mengatakan gini, oke, the first thing that you have to do adalah mengenal dirimu itu siapa. Mengenal diri, lalu dia mengatakan jangan beranjak dari ruangan itu, artinya kamu gak akan bisa maju dalam hidup rohanimu kalau kamu gak kenal dirimu siapa. Mengenal diri itu ada dua, bagian minus, bagian plus. Dua-duanya ya, gak boleh salah satu ya, minus dan plus. Makanya ada retret penyembuhan luka batin dan sebagainya. Itu supaya kamu kenal dirimu, sejarahmu itu ya apa dulu. Kok modelnya saya itu suka ngomelan dan sebagainya, itu dulu kamu dididik gimana dan sebagainya. You mengenal diri apa adanya dan mengakui dengan rendah hati.
This is me, Lord. Inilah aku. Kalau enggak, Tuhan akan memaksa ya. Itu orang kudus tuh kadang-kadang dipaksa melihat dirinya, mereka melihat kaget lihat diri. Teresa dari anak-anak Yesus tahu bahwa dia itu manja setengah mati karena memang stres, depresi terus menerus karena ditinggal orang-orang yang dikasihnya, terutama karena ditinggal mamanya. Mengenal diri dan menerima baik yang positif maupun yang negatif. Sorry ya, itu tidak bisa ditutupi dengan make up. Ya. Kalau mau lihat wajah yang sejati kita itu waktu bangun tidur. Ya toh? Kalau mau tidur kan make upnya dibersihin mbak cleansing toh, seret terus hilang. Alisnya hilang, pipinya hilang. Itepnya dicoplok, tempelannya di sini dicoplok. saya pernah bangun pagi-pagi, saya butuh sesuatu waktu saya di Probolinggo dulu tuh, terus saya namu ke rumahnya orang. Biasanya kalau ke gereja itu, waduh ini AI itu glowing, memang glowing, memang kedek lampu tuh cempling, glowing. Si AI ini glowing. Saya datang pagi-pagi sama suster karena butuh ada sesuatu, dijak suster dan pagi-pagi. Kaget tuh didatangi Romo pagi-pagi. Keluar tuh masih rorolan. Romo, terus saya ya wong Surabaya. Gini. Ini ibu. Terus, "Loh kenapa Romo? Kenapa?" Lah saya kok ya jujur. Alisnya mana? Aku grogi dia. Belum digambar. Ayo tadi yang ke Pindoman siapa yang gambar alis? Angkat tangan. Gitu. Repot, makanya Tuhan Allah pun bingung. Tuhan Allah itu udah nyiptain alis sama perempuan dijabut. Terus digambar. Gak puas gambar, minta bojonya ditato pergi Thailand. Ini tuwek melorot, tatonya meluorot gitu. Rasakno kapok. Lepaskan semua topengmu. Itu enggak penting saudara sekalian. Itu enggak penting. Karena apa? Teresa dari Avila itu mengatakan ini, you know what? If you want to know how beautiful you are, masuklah ke dalam inti hidupmu. Di sana engkau akan menemukan Allah yang berpendar seperti matahari. Itulah yang membuat kamu really glowing. Maka katakan inner beauty itu enggak penting. Inner beauty itu penting. Allah itu berpendar dalam diriku. Maka katanya Teresa mengatakan, you are beautiful, just beautiful. Titik, nggak perlu apa-apa, nggak perlu polesan, nggak perlu gelar. Kalau cowok itu kan harus gelar. Wah punya gelar, hebat kalau sudah PhD. Hebat. Saya juga dapat PhD. Permanent head damage. Rusak ndak sih? Karena kakek belajar rusak ndak sih? Otaknya rusak ya. Bukan itu di mata Allah. Nanti di pintu surga kamu gak akan ditanya, you got PhD or PhD? No. Lulusan mana? Enggak ada. Di mata Tuhan Allah tidak ada itu. Akui diri apa adanya. Karena apa? Karena disitulah pintu masuk terlebar Allah dengan rahmatnya. Karena ini penting. Nanti rahasia kesucian. It's not because of you, but because of Him. Mengakui diri apa adanya itu seperti mengolah diri ya. Hidup disiplin dan sebagainya. Setelah mengakui, oh ya memang saya ini modelnya kayak gini, saya suka nyolongan, saya suka ngerasani, suka ngomong, bla 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 bla. I know, it's okay. Tuhan akan, it doesn't matter.
Tidak peduli kamu apapun, come, ikut aku. Maka langkah selanjutnya adalah disiplin di dalam hidup rohani. Pilihlah bentuk hidup rohani, mau adorasi bisa, mau rosario bisa, ikut WK bisa, ikut Bunda Kudus bisa, tapi yang penting disiplin. Jangan loncat sana, loncat sini, ganti sana, ganti sini, gak cocok sana, gak sini, ngerasani di sana, males, tukaran di sini, ganti lagi di sana, tukaran lagi. Bukan itu, disiplin satu, disiplin tekuni di situ. Ya, sakramen, ekaristi, confessions itu kayaknya klasik ya, tapi itu penting. Tidak ada kemajuan dalam hidup rohani tanpa kamu disiplin. Doa, misalnya saya sebagai imam, itu kami itu harus doa paling tidak 2 ibadat yang besar. Waktu kami masih di rumah pendidikan tuh 5 waktu, tuh sholat 5 waktu itu ada. Kalau kamu mau doa itu ada 5 waktu. Karmelit Awam itu kami sholat doa ibadat harian. Apa itu? Mbah, nggak ngerti. Ya, jadi berdoa itu untuk apa? Bukan untuk menunjukkan, saya beda, saya lebih hebat dari apa. No, itu latihan supaya kamu disiplin berdoa tepat waktu. Terus tanya, Romo, kalau ibadah doa kerahiman ilahi itu harus jam 3. Benar enggak, Romo? Iya, saya bilang iya. Karena apa? Supaya disiplin. Sebenarnya kalau kamu mau doa jam 3, jam 6, jam piro, karepmu Tuhan Allah enggak ngerti, enggak bingung itu. Tapi disiplin. Mengapa perlu jam 3? Ya jam 3 supaya kamu disiplin. Saya dilatih disiplin. Bangun jam 5 pagi, meditasi, ngantuk-ngantuk, sowoneni. Tapi bagian dari pembentukan hidup rohani yang baik, disiplin. Lalu kemudian langkah berikutnya itu lebih rileks. Kalau kita sudah mengenal diri, kalau kita sudah disiplin, langkah berikutnya lebih rileks. Membiarkan Allah bekerja lebih dalam lagi. That's it. Karena menjadi kudus yang sampai nanti engkau dikanonisasi oleh gereja, itu bukan urusanmu. Itu urusan orang lain yang melihat kesaksian hidupmu dan urusan gereja. Lebih-lebih lagi urusan Tuhan Allah. Mau enggak dia membuat kau menjadi kudus? Dia selalu mau. Nah, sekarang saudara sekalian, bagaimana, ya ini penting, supaya Anda tahu praktis, ya. Anda kan sering minta praktisnya gimana. Tanda-tanda orang yang sudah berjalan dan mulai berkembang dalam kekudusan. Nah, ini supaya kamu tahu, oh kalau saya berkembang di jalan ini, saya kok sudah berada di jalan yang tepat. Ya bagaimana itu ya. Sekali lagi, kekudusan itu bukan perkara tidak pernah berdosa, ya, tetapi perkara kita mau mengkhususkan diri bagi Tuhan supaya kita menjadi semakin matang. Tanda-tandanya apa? Pertama-tama orang menjadi lebih dewasa dan lebih tenang. Loh, kok gampang itu? Ya simple. Orang Jawa bilang orang itu enggak kagetan. Apa sih maksudnya enggak kagetan? Dikaget ini kaget ya kaget, bukan itu, lebih dalam lagi. Ya artinya bukan kagetan, halo, terus ngomong sing latang, ngomong sing enggak karu-karuan ya. Nah, bukan itu. Orang enggak kagetan itu gini. Orang tidak merasa risih, marah, tersinggung kalau melihat orang lain maju atau lebih dalam hidup rohani. Yang lebih dulu dah. Orang yang tidak kagetan itu kayak modelnya kayak gini. Ini ada Bapak X, Pak Budi katakan gitu. Udah lama enggak gereja 27 tahun. Tiba-tiba datang ke Bindoman. Terus duduk
agak ke depan. Nah, orang yang kagetan yang biasanya sopo itu. Bojone piro wesan tuh. Apa ngutang, ya ngutang biar aku 10 juta gak dibayar. Duduk di depan opo. Saiki ae tobat dan sebagainya. No. That's not the way the Christian life is. The Christian life itu seperti Gembala yang agung kita. Kalau ada orang yang bertobat, dia mengatakan ada sukacita yang besar dalam kerajaan surga. Ini lo orang bertobat dirasani. Utangku dibayar, nang Bunda Kudus paling golek utangan meneh. Nah, no. Ini ada orang yang mau memberikan dirinya lebih dalam lagi, ya dengan segala kelemahannya. Ya, berdosa siapa yang tidak pernah berdosa di antara kita? Ada orang yang mau menunjukkan pertobatan, diterima, ada sukacita yang besar. Itu susah loh, itu mendapatkan itu susah loh di gereja itu. Susah. Saya nulis buku baru, saya sudah beli buku baru, saya belum. Judulnya Tubuhku Rindu Padamu, tentang seksualitas. Saya 2 minggu ini ngomong tentang hal itu ya. Saya pernah nanyain gini, saya sering iseng-iseng sama romo-romo paroki, kan sekarang tugas saya itu menggembalakan para gembala toh ya. Nah, jadi sering kali pergi datang paroki dan sebagainya, duduk itu saya tanya-tanya gini. Iseng. Pertanyaannya memang harus update dengan segala sesuatu yang pertanyaan sulit gitu loh. Jadi orang Kristen tuh jangan takut dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Saya tanya gini, Mas, kamu itu pastor paroki gede di Jakarta, umatnya puluhan ribu. Sekarang ada pertanyaan gini, ada kasus tempat-tempat lain, tapi saya cuma if andai, kalau ada pembimbing mesdinarmu, arek itu umur 28 tahun, sudah cukup umur dan sebagainya, satu waktu datang padamu dan tanya, sharing, Romo, I think I am gay. Sebagai pembimbing misdinar, ya saya kasih case kayak gitu, terus tanggapanmu bagaimana? Nah, saya gini, jawaban yang spontan itu jawaban yang jujur, ya enggak apa-apa, kan kita mesti ngomong jawabannya itu, "Woi, tak mandekno langsung, supaya tidak nulari yang lain-lain." Dan terus ya sudah selesai, tidak usah jadi pembimbing lagi. Nah terus, ya sudah, itu saja. Ya sudah, begitu saja. Wow, so simple. Itu yang dikritik oleh Paus Fransiskus dalam dokumen yang disebut Amoris Laetitia. Gereja itu bukan tempat reward untuk orang-orang yang benar. Ingat ya, kalau kamu sudah menjadi orang benar, itu jangan merasa, itu loh, kipas-kipas ini. Ini loh tidak pernah dosa apa-apa. Nah itu dangak itu pun sudah, itu dosamu yang paling ngeri itu dangak gitu. Ngipasi gulune, itu dosamu yang paling ngeri itu. Spiritual pride itu much bigger sin than sex. Aduh. Ya hati-hati dengan seperti begitu. Ada banyak orang yang dimarginalisasikan, dipinggirkan karena hidup moralnya yang seperti begitu. No, Paus Fransiskus mengatakan, ya gereja itu seperti rumah sakit lapangan. Wakih orang sakit deh, gak apa-apa, lawang kita dulu juga sakit kok. Yesus menyembuhkan kita. Kalau Yesus menyembuhkan kita, ya giliran kita menjadi tangan penyembuhnya Yesus. If you want to be holy, be like Jesus. Bukan berarti terus, gak apa-apa semuanya bukan begitu loh ya, bukan begitu. Yesus mengatakan dosa adalah dosa, tetap gitu ya. Misalnya kepada wanita Samaria itu,
wanita Samaria itu saudara sekalian, wanita Samaria itu ya, itu bukan orang baik-baik. Saya bilang ya, wanita Samaria itu tante girang. Itu tante girang. Frater, wih Romo ngomong gitu. Loh, kalau apa? Kalau pakai bahasa kita apa? Dia tuh punya hidup dengan 5 orang laki-laki yang bukan suaminya. Tapi Yesus ketika ketemu, tahu nggak Yesus? Tahu. Yesus memulai pembicaraan karena dia malu. Give me drink. Itu Injil itu menjadi hidup, memang kayak gitu. Lalu Yesus insisted, no, berilah aku minum. Terus kemudian ngomong hal-hal yang rohani tingkat tinggi sama perempuan yang kayak gitu. Terus ketika Yesus meminta, kalau andai kau tahu karunia Allah, Dia akan memberikan air hidup yang tidak akan pernah mati dari dalam hatimu. Terus dia, Tuhan berilah aku air hidup itu. Dan lalu ngomong-ngomong itu, lalu kemudian Yesus mulai masuk. Nah, sesudah orang itu berada di dalam likumpat kasihnya, Yesus mulai mengatakan, panggillah suami. That's the truth. That's the truth. Tapi kebenaran itu tidak menyakitkan lagi. Lalu, Tuhan itu bukan suamiku. Yes, kamu tidak lagi hidup dengan suami. Kamu hidup dengan 5 orang yang bukan suami. Itu tajam sekali, apalagi untuk orang Yahudi. Tapi wanita itu apa? Tidak sakit hati karena Yesus sudah menerima dahulu. Lalu dia pelan-pelan berubah dari orang tante girang menjadi pewarta sabda Allah yang seluruh kota bertobat karena perempuan ini. Maka Yesus ketika murid-muridnya datang, engkau tidak menabur, lihatlah orang-orang itu datang. Wow. Ya, jadi tenang, sabar. Kalau kamu sudah berkembang seperti begitu, engkau menjadi mulai ada di jalan kekudusan. Lalu ada tanda lagi yang makin dalam ya ini ya, ada 2-3 lagi tanda yang makin dalam. Kita menjadi generous, menjadi murah hati, berbagi apa saja, bukan berbagi cuma jentok nyumbang gitu ya, nyumbang tok gitu, itu termasuk bagian dari one holiness ya, nyumbang untuk banyak hal itu. Tapi bukan hanya itu saja, tapi diri sendiri, berbagi kepandaian, berbagi hidup saya dengan orang lain. Di tengah kesibukan saya masing-masing, saya mau berbagi, saya mau menjadi alat Tuhan. Nanti kalau kita melihat orang-orang yang besar seperti Mother Teresa itu mengatakan, I am only a pencil in the hand of the Almighty. Ya, saya menjadi pensil saja yang ditulis, yang menjadi alat bagi Tuhan untuk menulis apa saja karepe Tuhan. But I want to be His pencil. Simple. Saya menyediakan diri untuk berbagi. Sebelum kamu menyediakan diri, saya kira belum jalan kekudusannya itu belum keluar. Lalu kemudian naik lagi levelnya, yaitu rela menderita bagi orang lain. Rela menderita, kalau penderitaan itu datang tidak terelakkan pada diriku, tapi aku memaknainya di dalam Tuhan, tapi juga menderita karena orang lain. Kan kita itu gaya-gayanya, apa namanya nyanyi lagu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Nak nyanyi itu ngene, ya mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Yesus yang guyu di atas surga. Mau sepertiku, disalibkan. Nah itu kena sengsara titik ngamuk, Yesus, Kau tidak mendengarkan doaku. Sia-sialah aku melayani Engkau seumur hidupku. Bencana soro ya jadi umat tuh. Yesus ya katanya mau jadi sepertiku. Yesus kan sudah ngomong, panggullah salibmu tiap hari, ngomel. Tapi kalau kita diberi kesempatan menjadi seperti Dia, ngomel.
Nah kan kontradiksi in terminis ya, kontradiksi di dalam itu. Loh, apa doamu tadi lo sampai nangis-nangis berbes mili disempurnakan. Bukan itu kalau engkau diajak menjadi seperti Yesus, be like him. Be like him. Pasti. Orang kudus itu kita lihat orang kudus. Jangan baca orang kudus dari komiknya anak-anak. Jangan baca orang kudus hidupnya dari buku tulisannya sendiri. Kamu akan lihat betapa menderitanya dia. Gitu, Santa Teresa itu enak, suci. Kalau kamu lihat penderitaan batinnya dan penderitaan hidupnya, bagaimana ia ditolak oleh orang-orang yang bekerja bersama dia secara ditolak, ditendang, dan dia menanggung semuanya dalam Yesus. Dan kemudian level yang paling tinggi setelah menderita itu, engkau tetap melihat orang lain baik di tengah kebusukan mereka. Itu abot. Kalau engkau tidak pelan-pelan naik seperti itu, abot. Ya karena apa? Nanti Allah itu kayak gitu tuh. Tuhan Allah itu kayak begitu. Pada wanita yang berzinah itu Yesus mengatakan, orang lain mau buang dia, mau lempari batu dia. Tetapi dia enggak, no. Ada permata di dalam hidupnya. Saya mau ambil itu, saya mau bersihkan itu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi. Aku tidak menghukummu. Loh kalau Yesus bisa ngomong gitu, kenapa kita enggak bisa ngomong gitu? Katanya mau ikut Yesus, katanya murid Yesus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, siang hari ini kita sudah memperbaiki pemahaman kita tentang kekudusan. Ya, bukan tidak ada salah, tidak ada cacat moralnya, pasti Allah ada. Ada selalu kamar pengakuan. Tapi yang penting engkau selalu menyediakan dirimu, mengkhususkan dirimu bagi Allah, tahu tujuan hidupmu, dan pelan-pelan menjadi seperti Yesus. Dan bersyukurlah kalau kamu dijadikan seperti Yesus. Amin. Mari kita hening sejenak, kita resapkan firman Allah. Saya ajak Anda untuk melakukan pujian akan kebaikan Allah. Kebaikan Allah yang ada terus dalam hati kita. Mungkin dalam sedikit banyak hal kita sudah merasakan kebaikannya itu. Tetapi masalahnya kita sering tidak mau berbagi setelah kita merasakan kebaikan itu. Mari kita jadikan pujian ini sebagai pujian atas kebaikan Allah yang telah kita alami. Dan kita mau berjanji bahwa setelah ini aku mau membagikan, menjadi generous, menjadi seperti Yesus, berbagi hidup, bahkan seluruh hidupku. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, yes, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath
of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no others. I've known you as a father. I've known you as a friend. I will sing of the goodness of God. Mari kita berdiri, bangkit berdiri. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life, oh Lord, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness, oh God, running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause Goodness is running after, it's running after me. and all my life, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God. dengan lembut all my life. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, and I will sing of the goodness of God, of the goodness of God, And I will sing of the goodness of God. I will sing, I will sing of the goodness of God. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih buat Romo Benipang yang sungguh sangat luar biasa. Jadi hidup kudus itu kita mau benar-benar berada di dalam jalan. Luar biasa sekali. Apakah Anda pada hari ini sukacita?
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, ingatlah selalu akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan melakukan hal-hal yang baik dan kudus di mata Tuhan. Mari saya ajak Anda semuanya yang berada di sini maupun yang ada di Zoom, saya ucapkan selamat Anda yang masih berada di luar negeri. Tuhan memberkati Anda semuanya. Kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk makanan rohani yang telah Kau berikan pada kami berupa firman melalui Romo Beni Pang Okarm. Dan pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau memberikan yang terbaik untuk pelayanan kami ini Tuhan. Biarlah pelayanan-pelayanan kami khususnya dari komunitas Bunda Kudus, baik dari Verbum, KADV, tim doa maupun KOR, semuanya akan tetap berjalan. Semua adalah karena kasih-Mu dan dukungan dari teman-teman semuanya ini Tuhan. Inilah persembahan kami yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu, dan berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan berkat-berkat itu, sehingga senantiasa Engkau pelihara kehidupan mereka dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih. Amin. Berbahagia ya sebagai orang percaya. Bahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang sama-sama. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Silakan pengumuman Ibu Shirley. Puji Tuhan kita sungguh diberkati pada siang hari ini. Kita mau dengarkan ada beberapa pengumuman untuk persekutuan doa hari Selasa depan tanggal 19 Agustus 2025. Diadakan di tempat ini di Aula Maria dengan tema Kekuatan Ekaristi, dibawakan oleh Romo Agustinus Budiman MSc. Romo Agustinus ini berasal dari Paroki Bunda Hati Kudus Merauke. Jadi sungguh-sungguh kami dari Panitia Bunda Kudus mengundang Bapak Ibu untuk boleh hadir bersama-sama. Kita jangan menyia-nyiakan kesempatan, karena romonya sudah jauh-jauh datang. Kita kembali mau memenuhi tempat ini dengan kerinduan untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema Kekuatan Ekaristi. Kemudian pengumuman yang kedua,
KADV, kursus Alkitab Dei Verbum dari Bunda Kudus pada hari Kamis tanggal 14 Agustus akan diselenggarakan via online Zoom pukul 10 dengan pengajar Romo Paulus Febrianto dengan tema Kuasa Roh Kudus dalam Sakramen Krisma. Jadi untuk Bapak Ibu yang kepingin untuk ikut KADV silakan untuk meminta linknya di sekretariat. Hari Kamis besok tanggal 14 Agustus temanya Kuasa Roh Kudus dalam Sakramen Krisma. Selanjutnya Bunda Kudus menyelenggarakan rekoleksi penyembuhan luka batin yang diselenggarakan atau nanti pembawanya adalah romo-romo dari SCY, rekan-rekannya Romo Joni yang memang spesialisnya di penyembuhan luka batin, yaitu Romo Eko Yuniarto dan Romo Effendi dengan tema sembuhkan lukamu, nyamankan batinmu dan selamatkan jiwamu. Kuotanya terbatas 100 saja, 100 orang saja. Jadi kalau bisa secepatnya Bapak Ibu yang memang ada kerinduan untuk mengalami pemulihan, kesembuhan, ada kerinduan seperti yang disampaikan Romo Benipang untuk hidup mengkhususkan bagi Allah lebih kudus lagi, kita sembuh dulu, kita ikuti rekoleksi ini nanti, segera daftar cepet-cepetan karena kuotanya benar-benar terbatas hanya 100 orang termasuk tim itu nanti. Jadi kalau memang Bapak Ibu benar-benar pengen sembuh, ayo cepet-cepetan daftar ke sekretariat ya, 20 September sampai 21 September. Jadi ini nginep 1 malam di rumah retret Geraha Wacana Leduk. Untuk biayanya sudah keluar ya, biayanya 300.000 untuk Sabtu Minggu itu. Dan kalau menggunakan transportasi yaitu bis ya, nanti mungkin bis itu kena biaya transportasi 150.000. Jadi biaya retretnya 300.000, biaya transportasinya 150.000. Kumpulnya biasanya sih di HKY ya, biasanya di belakang di Mojopahit nanti. Jadi tetap di tengah-tengah aja, nggak terlalu jauh. Jadi Bapak Ibu jangan menjadikan apa ya masalah transportasi sebagai kendala, nanti sudah difasilitasi. Itu. Selanjutnya ada lagi? Nggak ada, cukup ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah setia mengikuti persekutuan doa di Bindoman ini. Bapak Ibu saya tutup dengan doa berkat dari Romo ya Romo. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur dan hormat bagimu Tuhan. Terima kasih untuk firman yang kau sampaikan kepada kami, bagaimana kami boleh belajar menjaga kekudusan dan menjadi kudus itu sendiri. Tuhan, biarlah firman yang telah kau sampaikan sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh bahkan bertunas, sehingga kami sungguh-sungguh boleh melangkah maju. Kami mau seperti Engkau sendiri Tuhan, di jalan yang Engkau mau seluruh daripada kehendak-Mu sendiri. Biarlah Tuhan kasih-Mu sendiri yang membalut setiap daripada kami untuk kami boleh tetap setia. Bahwa setiap daripada kami untuk boleh selalu hadir di persekutuan ini, kami boleh bertumbuh bersama-sama, kami boleh bersuka cita bersama-sama. Terima kasih Tuhan atas rahmat yang Kau berikan kepada kami di dalam komunitas ini. Jika sebentar lagi kami akan undur diri, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing, utuslah para malaikat kudus-Mu untuk selalu menyertai kami dan menghantar kami hingga dengan ke tempat tujuan kami dengan selamat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kami percaya Tuhan berkat-Mu sungguh indah di dalam kehidupan kami, terkhususnya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari dengan rendah hati kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian, hidup dan karya saudara selalu dilindungi dan dipimpin oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo, terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu Selasa depan. Hah? Oh iya, apa? Tim
foto sama Romo. Tapi enggak apa-apa ya Romo, kita nyanyi sendiri aja. Kudu iso Gusti sing beresi. Percaya saja, jangan menyerah, bersukacitalah. Iso ora iso, kudu iso Gusti sing benahi. Waktu angkat tangan, Tuhan turun tangan, bersukacitalah. Yesusku hebat, Yesusku ajaib. Di dalam Yesus ku pasti bisa. Segala perkara dapat ku tanggung. Di dalam Yesus ku pasti menang. One more. All singer the best hari ini ya.